Pastikan sudah sinkron antara dokumen LKM, peta WS, dan proyek di aplikasi Wilkerstat apabila melakukan finalisasi proyek di aplikasinya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini dan pastikan untuk simak video ini sampai selesai. Jangan di skip agar tidak gagal paham juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Sebagai informasi akan saya informasikan bagi teman-teman ya, terutama yang sudah selesai untuk kegiatan lapangan di proyek tertentu, maka teman-teman itu diminta untuk melaksanakan finalisasi proyek di aplikasi Wilkerstat. Namun, sebelum melakukan finalisasi proyek di aplikasi Wilkerstat tersebut, teman-teman perlu perhatikan bahwa harus ada sinkronisasi ya, atau artinya kesesuaian di antara semua isian di dokumen LKM, peta WS, dan proyek di proyek yang sama dan nama SLS yang sama. Baik, sebagai contoh ini saya berikan satu contoh dari satu proyek yang menjadi PPL saya. Untuk dokumen LKM-nya ini ya, ada yang tanya di video sebelumnya untuk poin 7 di blok 1 dokumen LKM, apakah terdapat penggunaan LK peta di wilayah ini sebagai contoh untuk PPL saya ini wilayah tugasnya di wilayah muatan dominan segmen dan juga muatan dominan SLS-nya adalah pemukiman biasa, maka tidak ada LK peta di wilayah ini. Karena tidak ada, maka untuk poin 7 di blok 1 dokumen LKM dilingkari ya angka 2 dengan jawaban tidak. Setelahnya teman-teman juga harus mengisikan tanggal pelaksanaan, disesuaikan tanggal pelaksanaan pengisian dokumen LKM dan juga tagging di aplikasi Wilkerstat-nya ya. Kemudian untuk tanggal pelaksanaan pemeriksaan ini diisi oleh PML. Ini seperti yang teman-teman lihat pada layar, saya contohkan tanggal pelaksanaan kegiatan ini untuk proyek di 0002 RT2 RW 1 Dusun 1 ini. PPL saya melaksanakan di tanggal 2 Agustus 2025. Kemudian saya sebagai PML-nya memeriksa di tanggal 13 Agustus 2025. Selanjutnya untuk di bagian pojok ini bagian atas ya, ada tulisan halaman ke berapa dari berapa halaman. Jangan lupa diisikan juga yaitu halaman 1 dari 1 halaman karena setiap proyeknya hanya terdapat 1 halaman kebetulan untuk PPL saya ini. Kemudian untuk segmennya ini dibagi menjadi 4 segmen. Dan ini adalah tampilan peta WS-nya di mana segmen harus dibatasi dengan atau digaris dengan pensil ya. Seperti yang teman-teman lihat pada layar, untuk segmen satunya ini dibatasi oleh batas yang jelas berupa jalan raya. Kemudian di segmen 2 di sini ada gang masuk untuk memisahkan antar segmen juga. Ini segmen satunya sebelah sini, yaitu sebelah selatan jalan raya, ada beberapa rumah sampai ujung sini. Kemudian di segmen 2-nya ini dibagi lagi, dipisahkan oleh jalan masuk gang, maka di sebelah selatan sini di segmen 2 oleh petugas saya. Kemudian segmen 3-nya ada di sini. Ini tulisannya ya. Oh, ini segmen 4, mohon maaf. Segmen 3-nya ada di sini. Segmen 3 berbatasan dengan rel kereta api. Jadi di seberang rel kereta api di sebelah barat dan timurnya. Ini segmen 3-nya sebelah sini. Ini saya coba dekatkan lagi ya. Ini ada tulisan segmen 3 tapi tidak terlalu jelas. Nah, ini segmen 3 S03. Kemudian di sini adalah segmen 4-nya. Ini nanti saya coba tebali dengan ballpoint terlebih dahulu. Ini segmen satunya bisa terlihat dengan jelas. Kemudian ini adalah segmen 2, segmen 4 dan segmen 3-nya di sini. Ini segmen 3-nya. Dan hasil dari penelusuran di 4 segmen ini dihasilkan data oleh petugas saya, yaitu di dokumen LKM, di mana di segmen 1 ada sejumlah 8 bangunan tempat tinggal, kemudian 1 PKU, ada 6 BPTT non usaha, dan jumlah muatan perkiraan muatan usahanya ada 7, sehingga kolom 11 terisi 24. Kemudian di segmen 2-nya total muatan di kolom 11 28,
21 untuk segmen 3 dan untuk segmen 4-nya 26. Total muatan ini dituliskan di peta WS seperti yang teman-teman lihat tadi. Ini untuk di peta WS-nya di segmen 1 ditulis S01, kemudian di bawahnya dikurung ada muatannya 24 sesuai dengan tadi yang ada di kolom 11. Jadi menyalin dari kolom 11. Kemudian segmen 2 di sebelah sini ada 28 muatan. Di segmen 3-nya yaitu ada 21 muatan, dan di segmen 4-nya ada berapa muatan ini? Nih, ada 26 muatan. Kemudian teman-teman perhatikan untuk batas SLS ini sesuai dengan himbauan yang sudah disampaikan harus diberi garis tegas dengan menggunakan spidol warna merah. Ini untuk batas SLS-nya diberi garis tegas dengan spidol warna merah ya. Dan untuk petugas saya ini melakukan tagging sebanyak lebih dari 4 titik untuk SLS ini, dimana di sebelah barat ini berbatasan dengan wilayah lain yaitu RT 6 RW 1, dan untuk titik tagging sesuai dengan di batas poligon yang ditemukan pada saat penelusuran yaitu berupa kolam ikan. Kemudian di sebelah utara sini berbatasan dengan gang masuk ya atau jalan masuk RT 3 RW 1. Kemudian di sebelah paling timur ini berbatasan dengan irigasi. Kemudian ada di bagian selatan, di bagian tenggara sih, lebih cenderung ke bagian tenggara, selatan agak timur ini ya, berbatasan melakukan tagging di sini. PPL saya melakukan tagging di sini, dan kebetulan di sini adalah rumah Bapak Setia Dirgantoro. Melakukan tagging, kemudian disesuaikan ke batas wilayahnya karena kurang dari 20 meter bisa digeser ke garis poligonnya. Tetapi untuk penandaan di tagging maupun di Wilkerstad-nya harus disesuaikan di garis poligon tersebut. Kemudian di bagian tenggara sini ada rumah Bu Rusima. Kemudian seperti yang teman-teman lihat di pada layar, ini tampilan pada aplikasi Wilkerstad-nya ya. Jadi harus sesuai atau sama tampilan yang ada di Wilkerstad atau aplikasi Wilkerstad pada project tersebut dengan tampilan atau pengisian titik-titik taggingnya pada peta WS. Setelahnya, apabila teman-teman sudah yakin bahwa antara dokumen LKM dengan proyek yang ada di Wilkerstad dan juga PTWS-nya sudah sinkron, sudah sama, maka teman-teman jangan lupa untuk lakukan finalisasi proyek. Adapun cara untuk melakukan finalisasi proyeknya, yaitu teman-teman masuk saja ke aplikasi Wilkerstad, kemudian tapkan saja proyek, pilih proyek yang teman-teman rasa sudah selesai ya, atau yang baru saja dikerjakan, kemudian klik bagian kanan yang gambar buku ini, kemudian akan muncul daftar yang sudah diupload ya dan juga belum diupload. Apabila teman-teman akan melaksanakan finalisasi, pastikan untuk titik taggingnya sudah diupload semua, sehingga sudah terbaca oleh server, dan teman-teman juga sudah menuliskan di kolom atau di peta WS-nya. Dan selanjutnya teman-teman klikkan finalisasi project di bagian kiri bawah sini. Selanjutnya sekedar informasi, apabila sudah melaksanakan finalisasi project, teman-teman bisa melihat landmarknya di bagian landmark, tetapi tidak bisa melihat petanya kembali karena dianggap sudah selesai. Di server pun sudah terbaca bahwa proyek tersebut sudah selesai dikerjakan. Lalu bagaimana apabila ternyata pada saat sudah teman-teman lakukan finalisasi proyek, ternyata teman-teman temukan ada kekeliruan, misalkan penemuan karena salah melihat proyeknya atau kekeliruan dalam menamai, maka teman-teman bisa batalkan finalisasi, kemudian lakukan perbaikan. Kemudian apabila sudah dilakukan perbaikan, jangan lupa untuk upload kembali dan lakukan finalisasi proyek kembali. Sebenarnya poin penting untuk melaksanakan finalisasi proyek harus dipastikan bahwa lapangan sudah selesai, dokumen LKM sudah selesai dikerjakan, peta WS sudah ditandai sesuai dengan yang ada di aplikasi Wilkerstad untuk proyek tersebut, dan sehingga ketiga hal tersebut sudah sinkron, maka teman-teman sudah merasa yakin untuk landmarknya sudah terbaca semua, artinya sudah terupload semua untuk titik taggingnya, dan baru lakukan finalisasi proyek.
Dan informasi berikutnya bagi teman-teman, untuk finalisasi proyek ini digunakan untuk pihak pusat maupun untuk pihak kabupaten ya, memantau bagaimana sih capaian teman-teman di lapangan, dan sebagai informasi capaian tersebut itu juga dijadikan sebagai bahan penilaian atau bahan dasar untuk pertimbangan apakah kiranya teman-teman layak atau tidaknya untuk ditawari atau diberikan proyek selanjutnya atau ditawarkan kegiatan selanjutnya yang berkenaan dengan kegiatan PPS. Misalkan untuk kegiatan sensus ekonomi di tahun depan atau kegiatan PPS yang lain. Jadi apabila teman-teman sudah selesai lapangan, tidak menunggu nanti-nanti ya, disarankan untuk diselesaikan proyek tersebut, disinkronisasikan antara dokumen, peta, dan juga aplikasinya, dan langsung saja dilakukan finalisasi proyek. Ya, demikian untuk informasi yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Bagi yang merasa informasi ini bermanfaat, bisa silakan di-share ke media sosial yang teman-teman miliki. Bagaimana untuk persentase capaian tugas teman-teman per hari ini? Apakah sudah tuntas 100% atau sudah selesai lapangan tetapi dokumen belum selesai? Bisa tulis di kolom komentar untuk kita sekedar sharing bersama ya. Dan sekedar sharing juga untuk petugas saya atau PPL saya, ada 3 petugas yang sudah selesai 100%, di mana untuk lapangannya sudah selesai 100%, 3 petugas, kemudian juga sudah menyerahkan semua dokumennya dan juga sudah melakukan finalisasi proyek dari seluruh 15 proyek yang menjadi tanggung jawab petugas tersebut. Akhir kata, salam sukses selalu tentunya bagi teman-teman, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.